Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Theodorus Gary dengan NIM A12 2023-07008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah tentang matematika diskrit, materi graf. Tentu saja saya tidak sendirian, karena saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Yuanandra. Perkenalkan, nama saya Yuan Andra dengan NIM A12 2023-07017. Kemudian ada Edifto. Perkenalkan, nama saya Edifto Putra Laksmana. NIM saya yaitu A12 2023-07009. Lalu ada Osa. Perkenalkan, nama saya Osa Sona dengan nomor NIM A12 2023-07018. Selanjutnya ada Gifar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifar Itakila, NIM A12 2023-07014. Dan yang terakhir teman saya adalah Mizan. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Mizan dengan NIM A12 2023-07011. Semoga penjelasan kami dapat menjadi pelajaran yang baik untuk Anda. Yang pertama, kita mulai dulu dari pendahuluan. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Gambar di bawah ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Next. Dalam sejarahnya, graf itu pertama kali ditemukan pada masalah jembatan Königsberg pada tahun 1736. Bagian bawah ini adalah bagian gambar jembatannya, lalu dipetakan menjadi graf pada sebelah gambar bagian kanan. Graf yang mempresentasikan jembatan Königsberg, simpul atau vertex menyatakan daratan, sisi atau edge menyatakan jembatan, bisa melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke semula. Next. Graf G P, E yang dalam hal ini P himpunan tidak kosong himpunan sisi X yang menghubungkan sepasang simpul, contohnya E1, E2, dan E seterusnya. Definisi graf di sini kita bisa lihat ada 3 graf. Yang graf pertama adalah graf dengan F 1,2, 3, dan 4. E-nya itu 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Yang graf kedua dengan F1 sampai 4 dengan E-nya itu 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, atau sama dengan E1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 1,3-nya ada 2 dan 3,4-nya ada 2 dikarenakan terdapat 2 jalur. Yang pertama jalur yang lurus dan kedua jalur melengkung. Yang graf ketiga dengan P1 sampai 4 dengan anggota E-nya 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4,
3,3 dengan E 1 sampai 8. Di sini mirip dengan G2, akan tetapi di bagian nomor 3 bisa kita lihat terdapat loop atau gelang yang jika kita tulis angkanya akan sama. Misal loopnya di bagian 1, 1,1, misal loopnya di bagian 4, 4,4, dan seperti contoh itu loopnya di bagian 3 yaitu 3,3. Next. Yang selanjutnya saya jelaskan ulang pada G2 sisi E3 atau 1,3 dan sisi E4 1,4 dinamakan sisi ganda atau multiple X atau paralel X karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama yaitu simpul 1 dan simpul 3. Pada G3 atau sisi E8 yaitu 3,3 dinamakan gelang atau kalang atau loop karena ia berawalan dan berakhiran pada simpul yang sama. Next. Selanjutnya jenis-jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Seperti contoh graf G1 adalah contoh graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Contohnya graf G2 dan graf G3 adalah contoh graf tak sederhana. Next. Jenis-jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah. Graf yang sisinya mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf G1, G2, dan G3 adalah graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut graf berarah. 2 buah graf G4 dan G5 adalah graf berarah. Kita bisa lihat ada segitiga untuk anak panah untuk menunjukkan arahnya. Next. Jenis-jenis graf. Pada graf sederhana itu sisinya tak berarah, sisi ganda tidak diperbolehkan, sisi gelang tidak diperbolehkan. Pada graf ganda, sisi tak berarah, sisi ganda boleh, sisi gelang tidak boleh. Selanjutnya graf semu, sisi tak berarah, sisi ganda boleh, sisi gelang boleh. Yang selanjutnya graf berarah, sisinya tentu berarah, sisi gandanya tidak diperbolehkan, sisi gelang boleh. Yang selanjutnya graf ganda berarah, sisinya berarah, sisi ganda diperbolehkan, sisi gelang diperbolehkan. Next. Terminologi graf. Yang pertama, ketetanggaan atau adjacent. Adjacent ini adalah dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Dilihat dari tinjau graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Bisa dilihat dari graf G1. Next. Kemudian terminologi graf yang kedua, persisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan VJ dan VK. Dikatakan E bersisian dengan simpul VJ
atau E bersisian dengan simpul VK. Bisa dilihat dari graf G6. Tinjau graf G1. Sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tapi sisi 1 dan sisi 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Bisa dilihat dari graf G7. Next. Kemudian terminologi graf yang ketiga, simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil adalah simpul yang tak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf G3, simpul 5 adalah simpul terpencil, simpul yang berada di ujung. Next. Kemudian yang keempat adalah graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau disebut N. Contohnya pada graf N5. Next. Kemudian ada terminologi graf yang kelima, yaitu derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya contohnya adalah D dalam kurung V. Tinjau dari graf G1, D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Kemudian selanjutnya dilihat dari graf G7, D5 sama dengan 0, termasuk simpul terpencil karena tidak memiliki sisi dari sisi yang lain. D4 sama dengan 1, simpul anting-anting atau pendan vertex. Kemudian ditinjau dari graf G6, D1 sama dengan 3, bersisian dengan sisi ganda. D3 sama dengan 4, bersisian dengan sisi gelang atau loop. Next. Kemudian masih pada terminologi graf derajat atau degree, pada graf berarah D in atau D masuk V sama dengan derajat masuk atau in degree, sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. Kemudian D out V sama dengan derajat keluar, out degree, sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. DV sama dengan D in V plus D out V. Ditinjau dari graf G4, D in 1 sama dengan 2, D out 1 itu jumlahnya 1, D in 2 jumlahnya 1, D out 2 jumlahnya 2, D in 3 jumlahnya 3, D out 3 jumlahnya 1, D in keempat jumlahnya cuma 1, D out 4 jumlahnya 2. Next. Terminologi graf derajat yang degree, lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan VE, maka elemen VEF DV sama dengan 2E. Next. Nah, teknologi graf 5 derajat. Tinjau graf D1, D1 plus D2 plus D3 plus D4 itu 2 ditambah 3 ditambah 3 dan ditambah 2 sama dengan 10. 2 dikali jumlah sisi. Jumlah sisinya 2 kali 5. Terus G6 D1 tambah D2 tambah D3 itu 3 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. 2 dikali jumlah sisi lagi, 2 dikali 5 D7 D1 D2 D3 D4 D5 itu 2 ditambah 2 tambah 3 tambah 1 ditambah 0, sama kayak yang sebelumnya, 2 dikali jumlah sisi, 2 dikali 4. Next.
akibat dari lemma Colorelli. Teorema untuk sembarang graf G banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Next. Contoh, diketahui graf dengan 5 buah simpul dapatkah graf tersebut digambar jika derajat masing-masing simpul adalah A 2, 3, 1, 1, 2, B 2, 3, 3, 4, 4. Penyelesaian yang A tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil 2, 3, 1, 1, dan 2. Jadi kalau ganjil itu tidak dapat ya. B dapat karena jumlah derajat semua simpulnya genap. 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah 4 hasilnya 16. Next. Lintasan path. Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk F0, E1, F1, E2, F2 hingga Fn-1, En hingga Fn. Demikian hingga E1 sama dengan dalam kurung F0 dan F1. E2, F1, F2 hingga En sama dengan Fn1, Fn adalah sisi-sisi dari graf G. Tinjau graf G1, lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan yang berbarisan sisi-sisi 1,2, 2,4, dan 4,3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Atau sirkuit biasa itu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau sirkus. Tinjauan graf G1 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Nah, panjang sirkuit itu adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Nah, sirkuit 1, 2, 3, dan 1 pada G1 memiliki panjang 3 karena dihitungnya dalam satu sisi, berarti 1, 2, 3. Untuk terhubung, connected, itu berarti 2 buah simpul F1 dan simpul F2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung, connected graph, jika untuk setiap pasang simpul. Oke, berikutnya ada terminologi graf, yaitu terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Contoh graf tak terhubung bisa kita lihat di contoh yang ada di bawah, yaitu 1, 2, 3, 4, dan G7. Oke, selanjutnya ada terminologi graf lagi, terhubung connected. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected.
Oke, untuk selanjutnya adalah tes homologi graph berbobot atau weighted graph. Graph berbobot adalah graph yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bisa kita lihat contohnya berada di bawah ini. Untuk selanjutnya saya bisa serahkan ke teman saya. Oke, saya lanjutkan dari teman saya tadi, Edifto. Representasi graf. Satu ya, ini adalah matriks ketetanggaan ataupun adjacency matrix. Oke. Matriks ketetanggaan adalah representasi graf yang paling umum. Menyatakan ketetanggaan simpul-simpul dalam graf. Matriks ini hanya berisi nilai 0 dan 1. Sehingga disebut juga matriks 0, 1 atau 0, 1. A sama dengan A IJ. A IJ 1 jika simpul I dan J bertetangga, maka 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Oke. Nah, ini adalah contoh. Satu, matriks ketetanggaan. Oke, kita lihat grafik dari, ada 3 grafik di sini. Kita berikan penjelasan satu persatu. Nah, di sini kan ada bentuk yang pertama atau G1, terus bentuk yang kedua G7, dan bentuk yang keempat G4. Oke, kita melihat dari, di sini adalah sampel yang pertama dari G1. Nah, kita lihat dari bentuk matriks G1 ini. Nah, kita lihat dari 1 ke 1 berarti dia dengan dirinya sendiri berarti sama dengan 0. Terus kita lihat 1 dihubungkan dengan 2, kita lihat ada garis ditarik, yaitu cuma 1, maka di sini 1. Terus 1 dengan 3 juga ada 1 garis yang ditarik, maka isinya 1. Dan 1 dengan 4 karena tidak ada keterhubungan atau ketetanggaan, maka dijawab 0. Oke, seperti itu dan seterusnya. Untuk G7, kita lihat sampel tadi, untuk sama seperti yang tadi, yang G1, hanya yang membedakan adalah nomor 4 dan nomor 5 itu mungkin hanya ketertenggaan 1, sedangkan 5 semuanya 0. Oke. Dan lanjutnya adalah G4. Kita melihat G4 sama seperti tadi. Ya, sama seperti tadi. Kita lihat contoh sampel lagi 1 dengan 3. Nah, 1 dengan 3 ini berarti keterhubungannya adalah untuk panah keluar yang ketiga. Jadi sama dengan 1. Untuk keterhubungan 3 dan 4. Oke, kita lihat 3 dan 4. Ya, 3 dan 4 karena panah yang masuk itu 1, maka dihitung 1. Oke, next. Nah, matriks ketetanggaan. Derajat setiap simpul I dapat dihitung dari matriks ketetanggaan untuk graf tak berarah. D dalam kurung VI sama dengan iki ketoke ora rekam suarane cuk sumpah. Sama dengan MNN J sama dengan 1A J, dan kemudian untuk graf berarah DIN VJ pada kolom J dengan LNN J sama dengan IAIJ, dan kemudian Dout VI sama dengan jumlah nilai pada baris I sama dengan LNN J sama dengan 1AJ. Oke, saya lanjut, tadi dilanjutkan oleh
teman saya Gary. Saya lanjut kembali lagi. Tinjau G1. Oke, kita lihat tadi seperti tadi. Derajat simpul 2. Di sini kan ada derajat simpul 2. Kita lihat isinya derajat simpul 2 adalah 1 plus 0 plus 1 plus 1 sama dengan 3. Oke, kita lihat dan kita tinjau lagi. Derajat simpul 2. Kalau kita lihat dari sini di urutan nomor 2 tadi, itu dia hasil matriknya adalah 3. Terus kita lihat derajat simpul 4. Oke, kita lihat derajat simpul 4 itu urutan yang paling bawah. Nah, itu tolong moderator diarahin. Nah, itu urutan paling bawah. Itu kalau kita lihat 0 plus 1 plus 1 plus 0 sama dengan 2. Oke. Terus untuk tinjau G7. Derajat simpul 1. Kita lihat tadi sama matriknya. 0 plus 1 plus 1 plus 0 plus 0. Sama dengan Tesnya P-nya Mita. Bahaya Pak. P-nya Mita. Loh, Sepertinya teman saya siapa Mita ini? maka akan saya lanjutkan. Ditinjau dari G7, derajat simpul 1 sama dengan 0 plus 1 plus 1 plus 0 plus 0 sama dengan 2. Kemudian untuk derajat simpul 3 itu adalah 1 plus 1 plus 0 plus 1 plus 0 sama dengan 3. Kemudian ditinjau dari G4, derajat masuk simpul 1 itu adalah 0 plus 1 plus 1 plus 0 sama dengan 2. Dan derajat keluar simpul 1 0 plus 0 plus 1 plus 0 sama dengan 1. Next, kita lanjutkan pada desain. Oke, bisa saya lanjut. Ini pada matriks yang A, A di sini karena tidak ada loop maka tidak ada hasilnya, atau bisa kita tulis dengan simbol seperti ini. Sedangkan A, B kita bisa lihat A dengan B itu di antara A dan B ada 12. Jadi saya tarik kesimpulan jika itu bernilai berarti maka nilainya itu, dan jika tidak ada nilainya maka bisa ditulis dengan simbol seperti ini. Next. Matriks Basisian atau incidency matrix. Matriks Basisian itu menyatakan kebersisian simpul dengan sisi A sama dengan A, I, J. Itu berarti 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J, 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Bisa saya tambahkan, bisa kembali lagi. Oh baik. Bisa saya tambahkan jika matriks itu bernilai maka ditulis dengan 1, dan jika tidak ada nilainya bisa ditulis dengan 0, walaupun di matriks tersebut ada 2 jalan penghubung maka tetap tulis 1. Next. Sekarang terakhir. Tapi ini Des, iki mau aku lali rak ngerekam representasi graf ada matrik berisian. sing nyiap aku kabeh didune rada kedo. Matrik berisian dapat digunakan untuk mempresentasikan graf yang mengandung sisi ganda atau gelar. Oke, kita lihat tadi keterhubungan tadi 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini
nilai E1 dengan 1. Nah, berarti ada 1. Seperti tadi, hanya saja ini matrik bersisian. Jadi kalau kita lihat di gambar, itu antara keterhubungan 1 dengan E2. Berarti ada 1. 1 dan E4 juga ada 1. Dan di sini juga dari 2 ke E3 juga ada 1. Oke. Terus yang tidak bertetanggaan di sini adalah semuanya ada dari 3 ke 4 juga ada 1. Oke. Lanjut. Senarai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan mengenumerasi simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf. Oke, kita lihat lagi grafiknya tadi. Grafiknya kembali. Ini ada Oke, kita lihat simpul 1 sama tetangganya adalah 2 dan 3 karena di sini ada garis yang menghubungkan. Terus kalau kita lihat 2 itu tetangganya ada 3 karena garis yang menghubungkan ada 3, yaitu ke 1, ke 4, dan ke 3. Terus kalau kita lihat 3 juga sama bertetangga ke 1, ke 2, dan ke 4. Terus yang keempat dia ada tetangga 3 dan 2. Oke, kita lihat grafik selanjutnya atau simbol selanjutnya. Itu ada 1, kita lihat juga sama. Itu ada 3 dan 2 yang menghubungkan. Terus kalau kita lihat 2 itu 3 dan 1. Kalau kita lihat 3 itu ada 3, 1, 2, dan 4. Dan angka 4 hanya menghubungkan satu garis yaitu 3. Dan kalau kita lihat 5 itu tidak ada atau 0. Oke, kita lihat yang terakhir. Dari simpul 1 kita lihat dia bertetangga dengan 2. Oke. Dan sementara 2 ada 2. Kita lihat tanda panahnya ya. Berarti yang keluar yaitu 1 dan 4. Oke, kita lihat di simpul 3. Nah, simpul 3 itu tanda panahnya berarti ke 1 dan ke 2. Ya, kalau kita lihat tanda panah keluar berarti ke 1 dan ke 2. Oke, kalau kita lihat yang terakhir 4, tanda panahnya yang keluar itu 1, yaitu ketiga. Oke, next. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Dadah.